Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Supri Darwis. Saya mahasiswa dari Aikom Ternate, jurusan Teknik Komputer. Oke, baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelas IP address, sama subnet mask, dan kelas les interdomain routing. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang kelas IP address, kelas A, B, C, D, dan E. Langsung saja kita mulai. Pertama itu saya akan membahas mengenai kelas IP addressnya. Oke, dan dimana pembagian kelas IP address seperti yang kita ketahui bersama bahwa alamat IP dibedakan menjadi dua versi ya. Salah satunya adalah versi IP address version 4 atau IP F4, memiliki panjang 32 bit dan mampu untuk mengalamatkan kurang lebih 4 miliar host. Penulisan IP address versi 4 biasanya menggunakan notasi desimal bertitik yang terbagi menjadi 4 oktet berukuran 8 bit. Sebagai contoh 192.168.1.1. Ya, itu contohnya ya, teman-teman. Dan pada IP version 4 ini sobat komputer akan menemui pembagian IP address yang dibedakan menjadi beberapa kelas. Di antaranya adalah IP address kelas A, B, C, D, dan E. Yang membedakan dari kelima kelas IP ini adalah pola biner yang terdapat pada oktet pertama. Apabila sobat komputer masih belum memahami pembagian kelas IP pada IP versi 4 ini, teman-teman dapat melihat tabel kelas IP alamat. Oke. Di sini pembagian kelas IP address A, B, C, dan E pada versi 4 ini. Oke, dan dimana kelas A ini oktet pertama dalam desimal yaitu 1 sampai 126. Ya, dan oktet pertama dalam biner di kelas A itu adalah OXXX spasi XXXX. Dan penggunaan adalah jaringan komputer berskala besar. Dan untuk kelas B, oktet pertama dalam desimal yaitu 128 sampai 191. Dan oktet pertama dalam biner untuk kelas B yaitu 10XX spasi XXXX. Dan penggunaannya yaitu jaringan komputer berskala menengah sampai besar. Oke, dan ketiga yaitu kelas C. Oktet pertama dalam desimal untuk kelas C yaitu 192 sampai 223. Dan oktet pertama dalam binernya yaitu 110X spasi XXXX. Dan penggunanya yaitu jaringan komputer berskala kecil. Oke, dan keempat yaitu kelas D. Nah, di mana kelas D ini oktet pertama dalam desimalnya yaitu 224 sampai 239. Dan oktet pertama dalam binernya yaitu 1110 spasi XXXX. Dan penggunanya yaitu alamat ini multicast. Dan kelas terakhir yaitu kelas E, oktet pertama dalam desimalnya yaitu 240 sampai 255. Dan oktet pertama dalam biner di kelas E itu yaitu 1111 spasi XXXX. Dan penggunanya yaitu alamat percobaan atau eksperimen. Oke. Dan dimana saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai IP address kelas A, B, C, D, dan E. Macam-macam kelas IP addressnya itu yang pertama
IP address-nya kelas A. IP address kelas A ini banyak digunakan untuk jaringan komputer berskala besar. IP kelas A ini memiliki jumlah jaringan 126 dan setiap jaringan mampu untuk menampung 16.777.214.000 host. Dalam alamat IP kelas A ini, nomor urut bit tertinggi selalu diset dengan nilai 0. Sedangkan untuk 7 bit berikutnya digunakan untuk pelengkap oktet pertama yang berfungsi untuk network identifier. Sementara untuk 3 oktet terakhir digunakan untuk host. Dan IP address kelas A ini mulai dari 1.xxx.xxx.xxx sampai 126.xxx. Oke, yang kedua yaitu IP address-nya kelas B. Oke, dimana kelas IP address yang satu ini digunakan untuk jaringan komputer dengan skala menengah sampai besar. IP kelas B ini menyediakan 16.384 jaringan dan setiap jaringan menampung hingga 65.534 host. Nomor urut pada 2 bit pertama dalam oktet pertama selalu diset dengan nilai 10 dalam bilangan biner, sementara untuk 14 bit berikutnya digunakan untuk melengkapi 2 oktet pertama sebagai network identifier. Untuk 16 bit berikutnya 2 oktet terakhir berfungsi sebagai host identifier. Dan IP address kelas B ini mulai dari 128.0.xxx sampai 191.255.xxxx.xxx. Oke, dan ketiga yaitu IP address-nya kelas C. Nah, di mana kelas IP address yang satu ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer berskala kecil. IP address kelas C ini menyediakan 2.097.152.000 jaringan dan setiap jaringan dapat menampung 254 host. Pada 3 bit pertama pada oktet pertama selalu bernilai 110 dalam bilangan biner. Kemudian 21 bit berikutnya 3 oktet pertama membentuk network identifier. Kemudian untuk 8 bit berikutnya atau oktet terakhir digunakan untuk host identifier. Dan IP address kelas C itu dimulai dari 192.0.0.xxx sampai 255.255.255.xxxx. Oke, selanjutnya yaitu IP address-nya kelas D. Oke, dimana kelas alamat IP ini digunakan untuk IP multicast. 4 bit pertama pada oktet pertama bernilai 1110 atau disebut juga bilangan biner dan sekaligus sebagai network identifier. Kemudian 28 bit berikutnya digunakan untuk host identifier dan IP kelas D ini dimulai dari 224.0.0.0 sampai 235.255.255.255. Oke, untuk ini IP address-nya kelas E, yaitu IP address kelas ini digunakan untuk eksperimen. 4 bit pertama pada oktet pertama kelas IP address ini diset dengan nilai 1111 atau disebut bilangan biner dan sekaligus sebagai network identifier. Kemudian untuk 28 bit berikut digunakan untuk host identifier. Untuk IP kelas E ini dimulai dari 240.0.0.0 sampai 254.255.255.255. Oke, mungkin itulah macam-macam kelas IP address dari kelas A, B, C, dan E pada IP versi 4. Semoga ulasan di atas dapat bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai jumpa lagi pada topik ulasan teknologi dan komputer berikutnya.
Oke teman-teman, jika sudah saya jelaskan mengenai kelas IP address, oke, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai subnet mask. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang subnet mask, di mana subnet mask ini merupakan sebuah teknik khusus untuk memecah atau membagi jaringan komputer sehingga menjadi subnetwork dengan ukuran yang lebih kecil. Kegiatan pemecahan dinamakan subnetting dan hanya bisa dilakukan terhadap IP address yang terdiri dari kelas A, B, dan C saja. Melalui titik tersebut, sebuah jaringan komputer bisa memunculkan tambahan network. Meskipun demikian, pengerjaan kegiatan ini dapat menimbulkan dampak lain berupa pengurangan jumlah maksimal host yang terdapat dalam tiap-tiap network. Karena itu dibutuhkan subnet mask kalkulator atau sistem perhitungan secara cermat. Contohnya adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang mempunyai 3 macam divisi atau kelompok kerja. Masing-masing dari divisi tersebut punya 15 perangkat host atau komputer, sehingga keseluruhannya adalah 45 perangkat komputer. Ya, karena 3 macam divisi dan masing-masing dari divisi itu ada 15, berarti 15 dikali 3 yaitu keseluruhannya yaitu 45 perangkat komputer. Oke, kita lanjut. Agar sistem bekerja setiap divisi agar sistem kerja setiap divisi bisa berjalan lancar dan saling berhubungan dengan mudah, maka dibutuhkan jaringan yang sudah di-subnetting. Ketika langkah ini dijalankan, maka setiap pekerja ketika sedang menjalankan tugas dan mencari data tidak perlu lagi bertanya atau meminta data dari pekerja lain di divisi yang berbeda-beda, karena semua data yang dibutuhkan dapat diakses dan ditemukan melalui network atau jaringan komputer. Oke, itu sedikit menjelaskan mengenai subnet mask, dan sekarang kita membahas mengenai fungsinya, dan dimana fungsinya ini adalah penerapan teknologi subnet mask masih memiliki beberapa fungsi lain. Misalnya untuk melakukan efisiensi alokasi IP address pada suatu jaringan, sehingga penggunaan IP address yang dimaksud bisa dijalankan secara lebih optimal. Selain itu, sistem ini juga bisa dipakai sebagai sarana atau media untuk mengatasi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan perbedaan media fisik dan hardware yang digunakan dalam suatu network. Karena secara umum router IP itu hanya bisa dipakai untuk mengintegrasikan network yang media fisiknya berbeda dan mempunyai IP address unik. Dan dimana fungsi lainnya yaitu untuk meningkatkan sistem keamanan sekaligus mengurangi risiko kongesti dan ketidakstabilan jaringan yang biasanya muncul akibat dari jumlah host yang terlalu banyak di suatu jaringan komputer. Selanjutnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penerapan teknologi subnetting itu butuh perhitungan secara cermat. Ya, untuk membantu pekerjaan ini biasanya yang digunakan yaitu berupa subnet mask table yang terbagi menjadi tiga macam kelas IP address, masing-masing yaitu kelas A, B, dan C. Oke, setiap kelas IP address ini dibuatkan tabel yang terdiri dari 4 kolom, di mana kolom pertama itu diisi jumlah subnet atau segmen jaringan, dan kolom kedua adalah jumlah subnet bit. Oke. Dan kemudian untuk kolom ketiga itu diisi dengan notasi desimal bertitik atau notasi dan panjang prefiksnya. Lalu kolom terakhir isinya adalah jumlah host atau jaringan di setiap subnet. Oke, lalu bagaimana cara menghitung subnet masknya? Oke, caranya yaitu
Dari penjelasan di atas, mungkin banyak yang ingin lebih mengetahui lebih lanjut tentang sistem subnetting ini, terutama teknik atau cara menghitungnya. Oke, meski terlihat rumit, tapi sebenarnya hal ini cukup mudah dilakukan, terutama bagi mereka yang sudah menguasai ilmu-ilmu network atau jaringan komputer. Nah, secara garis besar ada dua macam metode yang dapat digunakan untuk menghitung subnetting, dan yang pertama adalah metode binary dan kedua berupa metode khusus. Oke, kita lanjut. Baik memakai metode yang pertama atau kedua, unsur terpenting dari perhitungan ini tetap sama, yaitu jumlah subnet, kemudian disusul jumlah host setiap subnet dan blok subnet, serta yang terakhir alamat host dan broadcast. Nah, untuk alamat IP address-nya biasanya ditulis dengan angka 192.168.1.2. Nah, meskipun demikian ada pula yang memakai tulisan angka berbeda, yaitu 192.168.1.2 atau garing 24. Nah, tulisan garing 24 ini tersebut berasal dari suatu teknik perhitungan apabila 24 bit subnet mask diselubungi oleh binari 1. Nah, hal ini mengandung arti jika subnet mask tersebut adalah 11111111 titik 11111111 titik 111111 titik 000000 atau biasa disebut juga 255.255.255.0. Nah, metode seperti ini itu dinamakan dengan istilah CIDR. CIDR yang merupakan singkatan dari Classless Interdomain Routing dan dikenal pertama kali oleh IEIFT pada tahun 1992. Untuk rumusnya sendiri, jumlah subnet sama dengan 2, di mana X merupakan jumlah dari binary di oktet paling akhir pada kelas B dan 3 oktet paling akhir adalah pada kelas A. Kemudian untuk mengetahui jumlah host setiap subnet, rumusnya adalah 2 min 2 titik Y merupakan kebalikan X. Berapa jumlah binari 0 dalam oktet paling akhir subnet. Berikut untuk blok subnet menggunakan rumus 256 sampai 192 atau nilai oktetnya paling akhir di subnet mask itu sama dengan 64. Lalu untuk host dan broadcast tinggal dibuatkan tabel yang terdiri dari kolom subnet host pertama, host terakhir, dan broadcast. Nah, di sini perlu kita ketahui jika host pertama berupa angka 1 sesudah subnet dan broadcast juga berupa angka 1 sebelum angka subnet selanjutnya. Nah, setelah semua proses subnetting terhadap IP address kelas C selesai dilakukan, langkah berikutnya yang harus dijalankan adalah melanjutkan subnet mask lainnya dengan metode perhitungan yang sama. Bagi yang baru pertama kali belajar dan mencoba subnet mask, sebaiknya dilakukan secara perlahan-lahan saja. Tidak perlu teman-teman terburu-buru untuk menghindari kesalahan tersebut. Nah, oke, mungkin penjelasan saya mengenai subnet mask mungkin sampai sini saja. Dan sekarang saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bahas mengenai tentang CIDR, yaitu Classless Interdomain Routing. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan mengenai CIDR atau Classless Interdomain Routing. Nah, mungkin sebelumnya itu kita masih asing dengan istilah CIDR. Nah, ini merupakan istilah jaringan komputer yang perlu diketahui. Berikut ini adalah penjelasan mudah dan sederhana mengenai
CIDR atau classless interdomain routing. Nah, untuk pengertiannya yaitu CIDR ini adalah cara penulisan subnet mask dari sebuah subword dengan cara mengubah notasi subnetwork dari desimal ke biner, kemudian menghitung jumlah total nilai biner satu yang ada. Classless interdomain routing itu atau CIDR merupakan cara pengganti atau alternatif dalam klasifikasi alamat IP kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D hingga kelas E. CIDR ini juga disebut sebagai subnetting. Misalnya contoh 255.255.255.0. Nah, /24. Nah, jika nih teman-teman menemukan bentuk notasi seperti itu, tentu sekarang tidak membingungkan teman-teman lagi. Nah, dan sekarang kita masuk ke bagaimana cara menentukan notasi CIDR itu. Nah, langkah-langkah untuk mengubah notasi subnetwork desimal menjadi biner adalah sebagai berikut. Misalnya pada subnetwork kelas full IP address kelas C. Nah, 255.255.255.0. Nah, maka apabila nilai 255 itu diubah menjadi bilangan biner atau 8 oktet adalah bilangannya yaitu 11111111. Nah, 1 sampai 8 kali itu adalah bilangan binernya dari nilai 255. Nah, maka untuk subnetwork kelas C apabila dituliskan dalam bentuk binernya adalah 1111111. Nah, 18 kali titik 18 kali titik 18 kali titik 08 kali. Nah, itu dengan demikian dengan jumlah angka 1 sebanyak 24. Nah, karena 1 ada 8 itu sebanyak 3 kali. Nah, jadi otomatis satunya itu adalah 24. Nah, untuk teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut dan lebih paham, silakan bisa saja cari di sumber. Nah, di situ ada tabel-tabel notasi dari CIDR itu. Nah, di mana itu tabel-tabelnya itu banyak dari /8, dimulai dari /8 sampai dengan /30. Nah, mungkin saya sebutkan salah satu contohnya saja, yaitu slash dari /30. Nah, untuk /30 ini 11111111 sampai 8 kali itu titik, lalu 18 kali titik 18 kali lagi titik 18 kali titik 11111100. Nah, jadi dihitung itu adalah satunya. Nah, di sini yang sudah saya sebutkan tadi itu satunya itu ada 30, jadi makanya di sini ditaruh /30. Nah, begitupun di slash lainnya. Jika misalnya slashnya 15, berarti satunya itu hanya 15 dan sisanya itu adalah 0. Nah, mungkin sampai sini penjelasan saya. Demikian penjelasan saya mengenai CIDR yang merupakan singkatan dari classless interdomain routing ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Oke, nih saya Supriya Darwis, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.